Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Firenza dengan NIM 1040123000395. Di sini saya akan mengerjakan tugas institusi pasar keuangan nomor 1 dan nomor 3. Di sini saya akan mengerjakan nomor 1 terlebih dahulu. Yang pertama, diketahui PT QRS membutuhkan dana sebanyak 8 juta dengan memiliki dua alternatif. Yang pertama, alternatif A, 8 juta saham biasa dengan harga $20 per lembar. Lalu ada alternatif B, 8 juta saham obligasi dengan bunga 12%. Lalu 2 juta saham biasa dengan harga $20 per lembar dengan teks 30%. Lalu ditanya EPS alternatif A dan B, lalu EBIT alternatif A dan B. Mari kita akan mengerjakannya. Yang pertama, EPS A sama dengan X buka kurung 1 tambah T per S sama dengan X buka kurung 1 tambah 0,30 tutup kurung per 400.000 sama dengan 0,7 X 0,7 per 400.000. Lalu EPSB sama dengan X dikurang C 1 tambah T per S sama dengan X dikurang 720.000 buka kurung 1 ditambah 0,30 per 100.000 sama dengan X kurang 720.000 X 0,7 per 100.000. Seperti ini. Lalu kita akan mengerjakan ini digabung dengan EPSA digabung dengan EPSB. Seperti ini. X kali 0,7 per 400.000 sama dengan X dikurang 720.000 dikali X 0,7 per 100.000. Karena di sini ada 0,7 yang sama, kita coret. Lalu X per 400.000 X dikurang 720.000 per 100.000. Seperti ini. Lalu 100.000 ini kita pindah ruaskan menjadi menjadi 100.000 dikali X sama dengan 400.000 dikali X kurang 720.000 seperti ini. Kita memiliki double X ya. Jadi seperti ini. Jadi X-nya ada 2. Lanjut 100.000 dikali X sama dengan 400.000 dikurang 288 juta. Pakai X, X-nya ketinggalan. Berarti 400.000 dikali X kurang 288 juta.
Lalu 400.000 dipindah ruaskan menjadi minus 300.000 X sama dengan minus 288.000. Jadi seperti ini. Lalu kita pindah ruaskan 300.000 menjadi 228.000 dibagi 300.000 sama dengan 960.000. Maka indifferent point-nya adalah 960.000. Oke, di sini sudah tertulis. Lanjut, kita akan mengerjakannya. EPSA sama dengan 960.000 dikali 0,7 per 400.000 sama dengan 1,18. Lalu EPSB sama dengan buka kurung 960.000 dikurang 720.000 dikali 0,7 per 100.000 sama dengan 1,68. Seperti ini. Lalu kita akan mengerjakan EBIT. EBIT sama dengan 1.200.000. Lalu kita akan mengerjakan EPSA dan B. EPSA sama dengan 0,7 dikali 1.200.000 dibagi 400.000 sama dengan 840.000 dibagi 400.000 sama dengan 2,1. Seperti ini. Lanjut ke EPSB sama dengan 1.200.000 dibuka kurung 1.200.000 dikurang 720.000 dikali 0,7 per 100.000 sama dengan 480.000 dikali 0,7 per 100.000 sama dengan 3,36. Jadi seperti ini hasilnya. Lalu kita akan menggambar grafisnya. Saya sudah membuatkan garis atas dan garis bawah. Sebentar. Lalu kita akan membuat grafik sebelumnya, alternatif A dan B. Di sini saya akan membuat titik tengah di antara 1 dan 2 dan di antara 0,9 dan 1,0. Berarti di sini ini merupakan indifference point-nya. Lalu kita akan menggambar alternatif A. Dari titik 1. Kayaknya saya kurang deh. Harusnya di sini indifference point-nya. Dari titik 1 ke hampir ke 4.
Berarti dari titik ke 1 hampir ke 4. Berarti saya akan membuatkan sketsanya di sini, lalu di sini. Aduh, kejauhan ya. Dari sini ke sini, aduh astagfirullah. Lalu ke sini. Harusnya begini ya. Seperti ini hasilnya. Jadi dia menurun, tidak terlalu menurun tapi tidak terlalu meningkat juga. Lalu kita akan membuat alternatif B. Dia awalnya tuh dari sini hampir minus 1, bahkan bisa minus 1, naik ke 5. Sebentar, saya akan gambarkan. Jadi seperti ini. Dari hampir minus menjadi 5. Saya akan tuliskan ini alternatif A dan ini alternatif B. Alternatif A ini meningkat seiring berjalannya waktu, mengikuti EBIT, tetapi meningkatnya tidak sangat cepat dikarenakan jumlah saham yang banyak. Lalu kalau untuk saham B, dia tuh awal EPS-nya tuh hampir atau bahkan bisa menginjak negatif. Tetapi jumlah sahamnya sedikit dan leverage-nya berjalan dengan positif. Oke, lanjut. Kita akan mengerjakan soal nomor 3. Diketahui harga server $75.000 dengan depresiasi 3 tahun. Harga bunga dengan bunga 10%, tax 35%. Jika menyewa harganya $27.000. Ditanya loan dan leasingnya. Oke, kita akan menjawab soal nomor 3. Kita akan memasukkan rumusnya terlebih dahulu. Loan sama dengan V and T sama dengan 0. Loan payment per buka kurung 1 tambah I pangkat T, Oke, next. Kita akan kerjakan 75.000 sama dengan loan payment. Kita akan singkat saja dikali PVIF A 10% dibagi 3. 10% dibagi 3 ini 3-nya 3 tahun. Lanjut. Loan payment dikali 2,487 sama dengan loan payment sama dengan 75.000 dibagi 2,487. Gini hasilnya 30,156,81. Oke, seperti ini hasilnya. Saya akan membuatkan tabel schedule of debt payment. Oke, di sini ada tabel schedule of debt payment. Yang pertama ada year, loan pay, interest, lalu principal repay, dan remaining balance. Kita mulai dari tahun ke-0. Kita akan mengisi remaining balance-nya 75.000. Dikarenakan harga servernya 75.000. Lalu di tahun pertama kita akan masukkan dia loan payment-nya 30.156,81.
Interestnya menjadi 7.500, lalu 22.656,81, lalu ini remaining balance-nya 52.349,19, seperti ini. Lanjut kita ke tahun kedua, 31.56,81, interestnya menjadi 5.234,319, principal repay-nya menjadi 24.922,49, remaining balance-nya menjadi 27.420,69. Jadi seperti ini. Lanjut kita ke tahun ketiga. Loan pay-nya masih sama, 30.156,81 dengan interestnya 2.742,069 dengan principal repay-nya 27.414 741 401, seperti ini. Lalu remaining balance-nya menjadi 0. Oke, kita akan mengerjakan schedule of cash outflow yang debt alternatif. Sini aku udah bikin tabel, ada year, loan pay, interest, depresiasi, tax shield, COF, PVIV, dan PV of cost. Kita langsung aja ke tahun pertama. Loan pay-nya sama seperti sebelumnya, yaitu 30.156,81. Interestnya juga masih sama, 7.500. Depresiasinya 25.000. Tax shield-nya 11.375. Lalu COF-nya 18.781,81, PVIV-nya 0,9390, PV of COF-nya 17.636,11. Next, yang kedua, loan pay-nya 30.156,81, interestnya 5.234,31, depresiasinya 25.000, tax shield-nya 10.582,00, COF-nya 574, lalu PVIV-nya 0,8816, PV-nya 17.257,15. Lalu nomor 3-nya sama, loan pay-nya 30.156,18. Untuk interestnya 2.342,06, depresiasinya 25.000, tax shield-nya 9.709,98. Untuk COF-nya 20.448,83. Lalu PVIV-nya 0,8278. Maka PV-nya 16.929,88. Seperti ini hasilnya. Lalu kita jumlahkan semuanya menjadi 51.000
819,14. Lanjut, kita akan mengerjakan annual depreciation expense seperti ini dengan rumus. Langsung aja, 75.000 dibagi 3 itu tahun, totalnya menjadi 25.000. Makanya di sini depresiasinya 25.000. After tax-nya menjadi buka kurung 1 dikurang tax sama dengan 10% dikurang 1 dikurang 35% sama dengan 6,5%. Seperti ini. Oke, lanjut ke schedule of cash outflow yang leasing alternatif. Di sini aku udah bikin tabel year, lease pay, tax shield, COF, PVEF, and PVFA, lalu PV of COF. Ini aku langsung aja year-nya 1-3 tahun. Karena tadi kan pertanyaannya 1-3 tahun. Lease pay-nya 27.000. Tax shield-nya 9.450. COF-nya 17.550. PVIF dan PVIFA-nya itu 2,6485. Lalu PV of COF-nya itu 482,33. Jadi seperti ini. Jadi untuk penjelasannya dari loan dan leasing, perbandingannya yaitu loan dengan nilai 51.819,14, leasingnya 46.482,33. Jadi untuk perbandingannya loan lebih besar daripada leasing. Maka perusahaan server lebih baik membeli daripada menyewa. Oke, sekian dari saya mengerjakan tugas nomor 1 dan 3 institusi pasar keuangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.